Jungle. Audio Jungle. Jelas kan di Al-Quran. Tapi kita nggak tahu. Kenapa? Kita tidak pernah melihat dengan kacamata Al-Quran. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita mulai aja ya. Ya, Nanti silakan bertanya. terima kasih dah. Yudan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti kajian Islami dengan tema Suara saya putus-putus Dr. Dimas. Ibu Saidah di mute aja Ibu Saidah. dengan materi Al-Ustaz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bidang onkologi. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Kurnia untuk memulai. Terima kasih. Suaranya jelek, Dimas. Suara saya bagus nggak? Jelas dok? Bagus dok, bagus. Bagus dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shodri wa yasiri amri wa ahlul kata min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Insya Allah tidak putus-putusnya kita akan mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran ini sebagai syafaat. Insya Allah akan dibukakanlah seluruh pintu-pintu hikmah dari Al-Quran. Ya. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik, ya, sehingga kita umat yang selanjutnya ini kita seharusnya mencontoh Rasulullah, ya. Sayang sekali kalau kita sudah diberikan contoh sama Rasulullah, kita tidak ada mengikuti sama sekali contoh itu, ya, sayang sekali. Ya, oleh karena itu mulailah kita mengerti Al-Quran, ya, sesuai dengan judul ini. Ketakutan apakah sehingga manusia ragu untuk membuka perumpamaan Al-Quran? Ya, ini judul yang sangat memantik kita. Kira-kira kenapa sih kita harus ragu? Kenapa kita harus takut? Ya, kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sendiri adalah sama seperti kita. Ya, dan itu dijelaskan di surah 41 ayat 6. Aku sama seperti Anda. Aku dibimbing sama wahyu. Kamu juga nanti sama wahyu. Ya, kamu umat berikutnya tuh udah saya kasih contoh. Ya, yang namanya hadis. Ya, tinggal belajar aja. Bagaimana contoh itu kamu bisa memaksimalkan dalam seluruh permasalahan untuk umat Rasulullah ini sehingga selesai sempurna dengan Al-Quran. Ya, jangan sekali-kali kita terpesona atau bengkok ya dalam menganalisa Al-Quran itu. Ya. Nah, ini udah jelaskan di Al-Quran banyak sekali. Surah 4 ayat 47 baca enggak? Halo, Pi. Iya, dokter, maaf. Surat berapa, Dok? Terputus barusan? 47. 447. Surat Ad-Dukhan 47. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dukhan 47. Peganglah dia, kemudian seretlah dia.
Surat 4 ayat Oh, 47. subhanallah. Surat 4 ayat 47. An-Nisa 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa 47. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sebelum kami Allah mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Shadaqallahul azim. Jangan sampai kita digolakkan. Ya, jangan. Lurus. Tujuan kita tuh lurus dengan Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang di surah 6 ayat 153, baca deh. Al-An'am 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 153. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Ya, ini Al-Quran jangan paling lurus. Udah jangan diikutin yang lain dah. Ya, bagaimana Al-Quran mujizat luar biasa. Sementara Muslim sendiri tidak berusaha menggalinya, mempraktekannya, menganalisanya. Bagaimana Al-Quran, makna 8 lautan kita tahu, tapi tidak pernah menulis dengan segiat-giatnya dan menghasilkan banyak tulisan. Bagaimana mengetahui kemutlakan Al-Quran, sementara Muslim tidak pernah menerawang dengan kemutlakannya. Bagaimana mengetahui manusia energi rahmat Allah yang luar biasa dayanya, tapi tidak pernah membuat rumusnya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa segala hukum di alam dan manusia semua tertulis ringkas sederhana, tapi maknanya sangat luar biasa, tidak pernah menganalisa. Bagaimana mengetahui Al-Quran takut diterima alam ini dan manusia sanggup menerimanya, tetapi tidak mengartikan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana manusia mengetahui memanjangkan umur melebihi zaman Nabi Nuh, tapi hanya sekedar dengan ucapan ulang tahun. Bagaimana manusia mengetahui seluruh resonansi alam ini dengan kalimat Al-Quran, tidak pernah merasakan resonansinya. Bagaimana mereka mengetahui prinsip donor, tempat donor, dan resipien, semuanya ada di Al-Quran, tapi tidak pernah menganalisa atau mencobanya atau meramalkannya dengan Al-Quran. Betapa ruginya dengan waktu, biaya, umur, dan kelemahan yang tidak teratasi akibat ketidakpengertian tersebut. Betapa sia-sianya berharap Al-Quran akan dijadikan syafaat nanti di waktu diperlukan. Betapa sia-sianya seluruh yang cari dunia ini, tidak satupun yang akan menjadi syafaat, dan malahan tambahan api neraka. Marilah sekali lagi berlomba-lomba dalam mengerti Al-Quran, yang insya Allah akan mendapat gelar syafaat, gelar syahid, gelar panjang umur, gelar kedudukan sejajar dengan para nabi, para mati syahid, para orang beriman, insya Allah. Terus, aku udah diteraskan berkali-kali. Aku tulis itu Al-Quran dengan banyak perumpamaan. Tugas kita hanya membuka. Siapakah yang bisa membuka itu? Surah 29 ayat 43, yaitu orang berilmu. Orang yang setengah-setengah ilmunya yang memfitnah Al-Quran, dia cuma baca separuh-separuh. Surah 3 ayat 7. Sehingga nggak tahu takwilnya. Ya, tapi orang berilmu dan berakal akan mengerti maksudnya. Apalagi kalau ditusun secara rinci. Alif Lam Ra, kitabun ukhimat, ayatuhu semua fisilah. Ya, merenungi Al-Quran dengan ketundukan dan khusyuan. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran itu pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduk terpecah belah disebabkan ketakutan kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Agar semua mereka berpikir. Antum asadu alkun ami sama ubana. Tidak kamu tahukah penciptaan langit dan bumi ini lebih hebat daripada penciptaan manusia? Surah 39 ayat 27. Surah 40 ayat 57. Ya, lebih hebat. Tapi kenapa manusia mau menerima? Ya. Surah 33 ayat 21. Ya, kenapa manusia mau ayat 33 ayat 72? Kenapa manusia mau menerima Al-Quran?
Sungguh manusia sangat bodoh dan zolim. Kalau kita mau merenung sedikit ketemu tuh, titik temunya di mana nih? Ya, kita nggak pernah merenung, membuka perumpamaan Al-Quran itu. Kita selalu takut. Nah, itulah akibatnya. Ya, kita selalu jadikan pedoman. Itu akibatnya. Kita nggak dituntun hatinya sama kalimat Al-Quran ini. Ya, sama Allah kita nggak dituntun. Ya, kenapa? Kita menduakan Al-Quran, menduakan janji kita pada Allah di waktu sholat. Kita bakal dituntun sama Allah. Ya, terus ilmunya berlimpah sehingga jelas nggak ada yang terbuang percuma. Bayangkan, telah banyak tanda-tanda kebesaran yang kamu lalui, tapi nggak bisa ngambil pelajaran. Padahal semua pelajaran itu ada di Al-Quran. Apa? Di alam ini, di tubuh manusia, penciptaan malam dan siang, penciptaan air yang diturunkan, angin yang ditiupkan, semuanya itu kalimat Al-Quran. Tinggal kita mengolah menjadi suatu mahal yang luar biasa. Kenapa nggak mau? Kenapa kita tinggalkan? Padahal ini adalah doanya Nabi Alam. Nabi Adam, qala robbana zolana anfusana wa ilam taqfirana, dan seterusnya. Punah bitu minha jami'at. Adam, turun ke bumi. Ya, apabila kamu mengikuti perintah, kamu tidak ada takut dan risau. Bagaimana mempelajarinya? Alladzi alamal bikana. Alamal insana malamnya. Aku akan mengajarkanmu dengan pena. Apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bagaimana kalau saya luka ya Allah? Afatna insana fi asmika. Ya, dan saya coba itu, ya. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sahabat sesuai kesanggupan. Dan kalau kamu dicoba, aku yang nyembuhin. Kalau kamu dikasih rezeki kurang, aku yang ngasih rezeki. Kenapa harus takut? Yang bikin mati, aku juga. Kenapa harus takut? Oleh karena itu, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balikan lagi pada aku. Balikan kepada aku itu artinya apa? Kita mulai mencari pengobatan dengan seluruh kalimat Al-Quran. Prinsipnya seluruh dengan kalimat Al-Quran. Sehingga apa? Pertama, kita nggak dibohongin sama perakus-perakus dunia. Ya. Pertama, yang kedua, kita tidak dijebloskan ke neraka secara berjamaah. Itu tugas seorang muslim, membuka perumpamaan Al-Quran. Terus, ya, doanya Nabi Adam sesuai fitrah manusia yang Allah sendiri tahu bagaimana dibuatnya dari tanah, yang Allah sendiri tahu sifat lemahnya manusia, dikasih buku petunjuk maha hebat melebihi buku petunjuk nabi-nabi sebelumnya. Sekarang kita lihat Nabi Musa ada tongkatnya bisa membelah lautan. Pertanyaannya, kalau tongkatnya saya bisa temuin, bisa kita membelah lautan? Nggak bisa. Al-Quran, walaupun Rasulullah udah mati, kita bisa menggali mahal luar biasa itu melebihi di zaman Rasulullah. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu bidah? Tidak. Ya, karena apa? Rasulullah udah kasih contoh kok. Ini mahal luar biasa. Kalau kita umat berikutnya bisa membuktikan mahal luar biasa ini, waduh, akan jadi tinta emas yang tidak terhingga, yang seolah akan dipeluk oleh Rasulullah. Saking rindunya, ya, terhadap umatnya, yang bisa membaca semua itu. Dan udah bilang di Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha. Ya, surat 3 ayat 31 baca, Pi. Surat 3 Al-Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim.
Ya, siapa yang mentaati Rasulullah, artinya mentaati aku juga, kata Allah. Surah 4 ayat 80. 480. An-Nisa 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah Allah tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Shadaqallahul azim. Sekarang pertanyaan, ya, kita nih menggali nih, bagaimana Rasulullah itu membuat mahal luar biasa kalimat Al-Quran. Ya, kok kita umatnya setelahnya kok nggak mau sih? Kok nggak terpacu? Katanya kita mau ikut Rasulullah, mengikuti gaya Rasulullah. Di mana salahnya? Di mana salah? Ya, ayo dong, gali dong. Buka perumpamaan ini. Apa ketakutan Anda untuk membuka perumpamaan ini? Apakah ketakutan itu gara-gara gema dari orang-orang musuh-musuh Islam yang namanya fish of water? Kecilnya kita, barang punya kita Al-Qur'annya, ditakut-takutin sama umat di luar apa Muslim. Bodoh kali kita. Ya, terus. Ya, Al-Quran ini adalah kebenaran mutlak. Qala wal haq wal haq. Dengan kebenaran mutlak ini, kata Allah, ya, dengan kita menyusun rapih Al-Quran ini, kita akan menyelesaikan seluruh permasalahan. Ya, 14 ayat 52. Menyelesaikan seluruh perselisihan. 1664. Coba bayangkan. Ya, manusia dibandingkan gunung ini sekecil apa tahu. Coba dibandingkan alam ini. Ya, dibandingkan planet. Waduh, bagaimana dia mau menerawang dengan akalnya untuk melihat alam yang maha dahsyat ini, kecuali oleh yang membuat buku sendiri sebagai peraturannya, yaitu Allah. Dengan banyak perumpamaan. Tugas kita hanya menggali dan membuka perumpamaan. Kok takut sih? Ya Allah. Ya, bayangkan. Kepikiran nggak? Rasulullah bilang, nanti umatku akan menaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Raja yang paling hebat. Prajuritnya yang paling hebat. Berlomba-lomba seluruh raja yang pada saat itu untuk membuktikan kalimat Al-Quran ini. Sunnahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah ini. Ya, banyak yang nggak bisa. Akhirnya apa? Ahmad Fatih. Saya harus membuktikan kalimat Al-Quran ini benar. Hadis yang dibicarakan Rasulullah ini benar. Di diri saya harus buktikan ini. Bayangkan, dikasih ide mahal luar biasa. Ya, menyeberangkan kapal-kapal melalui pintu Golden Horn. Ya, tanduk emas. Seperti di daratan. Ditunjukin sama Allah. Mana kita? Ya, mana kita membuka perumpamaan Al-Quran? Di mana kita sarjana? Ya, di mana? Tidakkah kita terpacu? Ya, terus, ya, bayangkan. Orang bilang nih, nanti ya dia akan berkembang nih, bumi. Kita ngikut nih. ChatGPT juga ikut. Ulama ikut teori ini. Gila, saya bilang. Ya, gila nih. Padahal ya kita nggak sambung dengan air lain dan langit tinggikannya. Dia ciptakan seimbangan. Sekarang kita praktekkan. Manusia tingginya udah terbatas karena udah seimbangan udah selesai. Nggak bakal tinggi lagi. Tinggal nunggu bagaimana dia ini. Ya, sama alam juga begitu. Ya, kita nggak melihat.
Ya, tapi Al-Quran bisa melihat, bisa menjelaskan. Ya, kita dibodohin, kita nggak tahu. Niko, oh iya nih, nanti suatu saat akan hilang. Ya. Oh, dibilang, oh matahari itu bumi mengelilingi matahari, ngikut. Ya, ya, ngikut. Nggak ada yang mau koreksi. Sekarang saya tanya, ya, maaf sekali lagi. Aswandi, Aswandi, Aswandi. Anda percaya dulu teorinya ini? Matahari mengelilingi ini? Ini bidang Anda loh. Ya, Anda nggak pernah mau koreksi dengan aku. Tanggung jawab Anda nanti dia. Oleh karena itu mulailah kita mau koreksi itu semua. Terus, ya, kita lihat langit segala macam ya. Udah sampai keimbangan, udah nggak berkembang. Kenapa? Kalau bintang-bintang terlihat, bagaimana dengan ayat selanjutnya nih bahwa bintang itu sebagai penunjuk? Ya, surat 6, 56 ayat 2 sampai 3, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari yaitu bintang yang bersinar tajam? Bagaimana? Sebagai pemeliharaan 41 ayat 12, ya. Berarti menyalahkan hukum-hukum yang lain lagi dong, surat Al-Quran yang lainnya dong. Tidak, nggak mungkin. Yang salah apa? Manusia kurang sempurna menjelaskan. Ya. Ini tugas kita semua bersama. Ya. Teori Big Bang adalah salah satu penciptaan alam semesta yang paling terkenal saat itu. Teori yang diperkenalkan pada tahun 1927 oleh George Lemaitre menyebutkan bahwa dulunya alam semesta merupakan massa besar, kemudian berpisah karena ledakan besar. Jauh sebelum teori Big Bang ini ada. Al-Quran sudah lebih dulu menyebutkan tentang awal penciptaan alam semesta. Bayangkan, ya, orang bule untuk menciptakan ini segala macam dia cari itu. Ada nggak ini antara materi yang jatuh bumi sama dengan ini? Padahal Al-Quran dijelasin. Ya, teori pecahnya bumi dengan langit itu ini teliti. Ambil kesimpulannya apa? Lama ini segala macam. Al-Quran cuma satu ayat, ya, atau dua ayat udah selesai. Ya, terus. Ya. Nah, dengan kita, ya, dengan kita mempelajari satu, bongkar teori-teori kebohongan Yahudi, teori yang dirubah, teori yang disimpan maknanya. Kita bisa lihat dengan Al-Quran. Ya. Makanya di surat 2 ayat 75, apakah kamu muslim sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, mereka mengubahnya setelah memahami. Sekarang kita berpikir, apa sih yang dirubah? Ya, kita di bidang kedokteran apa? Ditakut-takutin dengan kematian. Itu udah dirubah. Ya, udah dirubah. Apakah kita harus ikutin? Oh, nanti dulu. Ya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang padamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Banyak juga yang dibiarkan. Sungguh telah datang padamu cahaya dari Allah. Kitab yang menjelaskan. Jadi apa? Al-Quran ini menjelaskan kebohongan teori yang udah dirubah maknanya. Apakah kita untuk berikutnya ini kita harus ngikutin? Oh, nanti dulu. Bodoh kali kita. Kalau jadi kacungnya filosofi dunia, nanti dulu. Ya. Sifat Yahudi yang banyak ditiru umat Islam. Sebagian orang ada yang meminta fatwa pada para ulama. Jika fatwa tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, dia menerimanya. Jika tidak, maka dia berpaling darinya. Yang semacam ini termasuk sifat-sifat Yahudi. Kita ngikutin aja. Kita tidak pernah mengecek dengan Al-Quran. Benar kan nih orang?
Benar nggak ulama ini? Benar nggak ini? Ya, apa bedanya kita ngikutin pastor segala macam tanpa ngecek, ya? Terus, nah, lihat, ilmunya mudah murah segala macam, ya. Yang ngasih musibah Allah, ya. Terus, yang dikasih sesuai kesanggupannya, surat 7 ayat 42. Yang menyembuhkan Allah, ya, dan tidak sia-sia atau main-main, ya. Bersama kesulitan ada kemudahan, tubuhnya seimbang. Apa ya maksudnya? Kita gali. Oh, superstar. Misalnya di sini siapa, Putri Aryani, matanya buta. Oh, diseimbangan nih. Oh, sesuai 87 ayat 7 sampai 8. Ya, bisa diselesaikan kesulitan kemudahan, ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Udah. Oh, dikasih apa? Misalnya kanker payudara. Bagaimana melatih panca indera melalui sadari? Atau kanker kulit melalui sakuri? Oh, bagaimana kalau orang nggak mampu untuk sekolah segala macam? Ya, melalui dribble bolanya Pele, ya, jadi sepak bola terbaik. Sekarang kita mana nih? Bocah kampung, jadi pemain sepak bola terkenal. Ya. Kita mana? Bocah kota, anak kota, tapi manja semua. Tidak mau melatih panca indera. Udah disekolahin, nggak mau lagi latih panca indera dengan ini. Ikut pengikut setia. Ya. Bagaimana kita mau ditunjukin Allah? Nah, bagaimana? Bagaimana kita bisa membuka perumpamaan? Kalau seandainya kita nggak mau membuka perumpamaan itu. Ya. Ingat hukumnya Allah tuh mudah, murah. Kesulitan ada kemudian tinggal dicari aja itu. Cocok nggak nih statement manusia? Ya, selesai. Oh, saya lagi dibohongin. Oh, saya lagi digiring ke neraka. Oh, saya lagi di ini. Oh, hasil bumi kita bakal diambil. Selesai udah. Ya, terus. Bayangin. Ilmunya cuma hanya melatih panca indera. Dengan latih panca indera itu surat 16 ayat 78. Kamu pasti bersyukur. Dibandingkan kamu surat 23 ayat 78, kamu sedikit sekali bersyukur. Dari mulanya kita melatih panca indera. Benarkah aku Tuhan? Alastu birobikum. Kola balas syahidna. Mulailah kita melatih. Apa maksudnya? Apa? Oh, rupanya Allah udah mulai dari mendengar ini, ya, bisa menyimpan data dari mendengar dari mulai di bayi. Nanti untuk menolong dia. Terus kita kembangkan lagi, kita kembangkan lagi, kembangkan lagi. Ya. Jadi nih cerita bagaimana merangsang panca indera menjadi maha luar biasa dengan aku. Jadi suatu cerita menarik. Oh, pantas aja nih, ya, Sultan Sulaiman Agung ini, ya, dalam waktu 16 tahun bisa jadi gubernur. Oh, pantasan aja nih yang dibimbing dengan Al-Quran. Sultan Muhammad Fatih umur 21 tahun bisa menghasilkan karya terhebat di dalam membuktikan kebenaran hadis Rasulullah menaklukkan Konstantinopel. Mana kita, mana setan? Pengikut setia. Ya, terus kita lihat lagi. Profesor Francis Joseph David, ya, meneliti tentang piramid memerlukan waktu 30 tahun. Dibahas dengan satu ayat. Apa maknanya ya? Apakah penelitian antar manusia 30 tahun ini kita harus ikutin? Padahal dengan satu ayat selesai. Padahal latihan panca indera dengan beberapa ayat selesai. Nah, kok kita terpaku sih? Terus, ya, kita lihat perputaran ekonomi cuman berapa ayat nih? Ya, melalui zakat, melalui harta yang berlebih disedekahkan. Dengan itu semua kita akan mendapat rahmat Allah. Kita membuka
pintu keberkahan rahmat. Akhirnya jadi apa? Suatu lingkaran simbiosis mutualisme yang mahal luar biasa. Ya, hanya berapa ayat. Perlukah kita sekolah di zaman sekarang? Nanti dulu. Perlukah kita buang-buang uang segala macam hanya untuk dapat sembah kertas? Mana yang kita harus pakai, mana yang enggak? Kalau misalnya kita harus keterampilan, mana yang kita harus ini? Keterampilan mana yang harus kita betul harus sekolah yang tadinya 10 tahun atau sekian tahun, cuma 1 tahun kita bebas? Bisa semua dengan kalimat Al-Quran ini. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya. Ilmu gizi ada di Al-Quran. Makan antara yang sederhana 10.000 sama makan yang harganya 1 juta sama. Orang yang mencernakan Allah, yang jelas apa? Makanan yang masuk itu harus halal dan baik. Tidak boleh berlebih. Ya, udah itu aja selesai. Kelola. Yang nyitin Allah. Yang apa? Yang membagi-bagi, oh ini protein mata, protein kulit, untuk protein rambut segala macam. Emang kita yang bikin? Cuman masukin aja kok. Yang bikin ini juga siapa? Allah. Cumi yang bikin Allah. Udang yang bikin Allah. Pisang yang bikin Allah. Nggak ada apa-apanya. Ayam juga Allah yang bikin. Makanya Allah bilang di surat 31 ayat 20. Baca, Pi. Ya dok, surat 31:20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Shadaqallahul azim. Surat 15 ayat 20. Pi. Binatang-binatangnya Allah sendiri. Surat 15 Al-Hijr 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan Allah ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Shadaqallahul azim. Emang kita yang ngasih makan udang? Enggak kan? Emang kita yang ngasih makan cumi? Enggak kan? Emang kita yang ngasih makan kerang? Enggak kan? Betul nggak, Pi? Iya, Disediain aja sama Allah kan? iya benar. Makanya Allah bilang apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan sama? Tadi panca inderanya dikasih, makanannya dikasih, penyembuhannya Allah sendiri yang nyembuhin. Ya, ya Allah. Nggak ada susah kan? Kalau kita seperti itu. Terus, malah yang berlebih ini, badannya bisa obesitas. Benar nggak teorinya Al-Quran? Ya, makan jangan berlebih. Akibat berlebih apa? Seperti ini kan? Surat 5 ayat 87, makan jangan berlebih. Ya. Nah, terus sudah gitu surat 6 ayat 141 sama seperti itu. Ya. Suruh berbagi segala macam. Akibat berlebih ini melanggar perintah Allah, harus dioperasi bebas. Ya. Lambungnya dikecilin sehingga makan sedikit aja udah kembung. Dari operasi ini makan sedikit aja udah kenyang. Dari operasi ini resiko lagi. Akibatnya apa? Resiko jebol jahitannya, ini sudah ada yang mati. Semuanya duit semua. Gara-gara apa? Kita melanggar Al-Quran. Ya, terus. Ya. Memaknai seluruh hukum ada. Kreativitas ada di Al-Quran. Aksi dan reaksi ada. Ya. Hukum rahmat Allah ada semua di Al-Quran. Ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan pahalanya itu untuk diri sendiri. 45 ayat 15 itu untuk dirimu sendiri. Bahkan dilipatkan. Ya. 1 jadi 10. Surat 6 ayat 160. Dan kita bandingkan hukum aksi dan reaksi ini segala macam itu satu perorangan. Ya, itu pun salah antara benda hidup sama benda mati. Al-Quran semuanya dibukain. Seluruh hukum berlaku dimanapun, di tubuh sendiri, di alam ini, di gaya berjalan,
Di semuanya berlaku semua hukum. Pertanyaannya, siapakah yang sangat sempurna hukumnya? Ciptaan manusia atau Allah? Kok kita itu yang sepotong-sepotong? Terus kita lihat di segi saya rekonstruksi. Ada teori namanya teori Matthias Triangle antara plate, microsurgery, tissue expansion. Ada lagi teori apa? Rekonstruksi matrix surgery, Erba Ogawa. Ada lagi step ladder. Ada lagi teori elevator, Gobriel sama Schillinger. Mana yang terbaik? Kita lihat dulu. Sesuai dengan masing-masing yang dikasih Allah permasalahannya. Selesai. Caranya bagaimana? Al-Quran udah bilang, in asantum asantum anfusikum asantum pala. Terus sudah begitu apa? Yang memberi terbaik itu dengan cara tidak diketahui. Ya, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, setiap kesulitan ada kemudahan dan tubuh itu diciptakan sangat sempurna. Ya, hanya dengan kalimat-kalimat Allah itu kita bisa menciptakan sesuatu teori, ya, sehingga akan menjadi pahala yang tidak ada putus-putusnya. Makanya saya bikin teori yang selanjutnya adalah teori ikhlas dan multi level karya Ahmad Kurnia. Sorry ya, Pamer ya dok. bukan Al-Quran itu. Bahkan saya desain rekonstruksinya seluruhnya pakai huruf Al-Quran. Huruf Nun dipakai di mana? Huruf Ta dipakai di mana? Huruf Sin dipakai di mana? Huruf Sod dipakai di mana? Al-Quran semua. Berlimpah-berlimpah. Nyari itu orang setengah mampus. Bikin desain. Oh, ada bikin desain apa? Swing sedikit plastisi, petropegi, sama si Kruder. Sama Al-Quran gampang. Ukurannya tepat. Ya, semuanya. Kita aja nggak mau buka. Ya, terus. Nah, hukum akhirat di tumbuhan ada semua. Ya, bayangin. Tumbuhan ini berusaha menjatuhkan untuk dimakan manusia. Dari dimakan manusia itu dia akan menghasilkan, dilempar aja udah tumbuh. Ya, semuanya jelas. Ya, tadinya saya waktu bikin labu ini ya, waktu saya bikin tumbuhan apa tanam labu, saya beli ininya apa yang di saset itu benihnya mahal. Saya beli aja labunya. Labunya dapat 60 atau 70 ribu, dapat ininya apa bijinya itu sekitar 100 atau 150 biji. Waduh, daripada saya beli 18 benih ini harganya 25 ribu, mendingan saya beli beli buahnya langsung murah, terus bijinya banyak, mendingan itu yang saya tanam. Murah nggak? Murah. Orang jualnya mahal. Kenapa? Ditutup-tutupin tuh ilmu. Gampang. Ya. Semuanya nurut. Suruh bersujud nih alam ini. Servis manusia katanya surat 31 ayat 20. Ayo, nurut. Ya, semuanya gampang. Suruh bertasbih sama-sama, dilatih untuk ini. Oh, misalnya supaya tumbuhannya bagus segala macam mah. Yang yang apa yang nanamnya juga harus apa sama-sama menyayangi tumbuhan ini sehingga hasilnya bagus, hasilnya sempurna. Ya, apalagi kalau dikawinin nih. Misalnya biji buah mangga ini jadi ininya tangkainya segala macam di stek ke biji mangga kuini atau mangga apa, jadi loh rasanya hebat sekali. Sama nggak sama manusia? Sama. Ya, mana manusia nggak bisa membuka nih. Misalnya satu pohon mangga nih, ya rantingnya itu bisa jadi duit 1 juta kalau kita steknya jago. Kita tinggal hitung-hitung aja, ya. Kita hitung-hitung terus kemudian kita stek tiga rasa buah mangga. Oke, kita stek. Rasanya amburadul tuh, nikmatnya. Ya, sama kayak manusia memasak segala macam. Ya,
Kan sama aja tuh ilmu. Makanya Allah bilang, ya, semuanya ada di alam ini dan di diri manusia. Prinsipnya sama, murahnya sama, cara ininya membuatnya lihatnya sama. Bahkan kalau kita nggak ngerti bisa belajar, ya. Terus kita lihat bisa berbangsa-berbangsa, bersuku-suku, ya, dijadikan melalui satu, yaitu kalimat Al-Quran. Ya. Katakan Muhammad, dia berkuasa memberikan ajab padamu dari atas atau dari bawah kakinya, atau dia mencampur adukan semua, ya, menjadi satu yang saling bertentangan. Hanya dengan kalimat Al-Quran selesai. Kita hanya tugasnya memberi nasihat supaya mereka bertakwa, supaya mereka terhindar dari api neraka. Yaitu dengan bahasa apa? Bahasa yang membekas pada jiwa. Gampang nggak? Gampang. Kita teorinya untuk supaya ini ikutin semua. Oh, ada teori teori apa? Teori menekan, ada teori memilih, ada teori ini. Aku enggak. Semuanya selesai, semuanya. Bahkan lebih hebat lagi. Dari semua itu kita bisa ngambil pelajaran. Dari kulitnya aja. Praktik bisa jadi profesor. Semuanya kalau saya bisa ceritakan nggak habis. Nggak cukup waktu. Terus, ya, ini lihat, ya, dari suara merdunya aja bisa orang terpesona. Bukan hanya dari wajahnya aja, dari suara merdunya, ya, mengalun-alun, ya, membuka pintu perasaan tuh tersentuh sampai ke dalam-dalam. Ya, bayangkan. Aku udah jelasin. Apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah SAW, kami lihat mata mereka mencucurkan air mata. Disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud bertasbih serta memuji Tuhan. Mereka tidak menyombongkan diri, namun mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa pada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, bayangkan. Sementara kita apa? Maaf sekali lagi. Kita meninggalkan Al-Quran ini. Menyombongkan diri dari Al-Quran. Bagaimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya orang-orang yang menyombongkan diri. Tidak mau menggali dari Al-Quran. Menganggap Al-Quran itu ketinggalan zaman. Ya Allah. Sama sama kita. Dapat ilmu ini, kita nggak mau koreksi sama Al-Quran. Apa salahnya Al-Quran sih? Apakah dia lebih rendah daripada manusia yang enggak? Kalau enggak, ayo dong. Setiap pertanyaan, setiap olahan manusia kita koreksi dengan Al-Quran. Enggak ada jalan lain. Ya, terus. Ya. Alam udah mencontohkan. Ya. Alam disuruh nih. Oh, di sana ada yang kelaparan, ada yang apa? Tumbuhan kering. Oh, dialirin. Alam sama angin kerjasama. Dia niupin awan ke satu daerah yang tandus. Kemudian turunin diambil dari apa? Sungai-sungai turunin di ini sama angin ke daerah yang tandus. Ya, bahkan selain dikirim angin itu untuk mengambilkan semuanya bertasbih dengan kalimat Al-Quran. Surat 17 ayat 4. Pertanyaan kita mana nih menjalin kerjasama itu semua? Bagi rahmat bagi seluruh alam. Terus, ingat apa yang tertulis dalam Al-Quran itu sudah diperhitungkan. Allah menerangkan jalan yang lurus. Di antaranya ada jalan yang menyimpang.
Jika dia mendaki, tentu dia memberi petunjuk kepada kamu semua ke jalan yang benar. Ya, ada jalan yang menaiki tangga. Ya, ada penuh ini cuma jalan menuju Allah, ini jalan yang mendaki dan sukar. Tapi nggak apa-apa jalan itu. Dengan kita selalu mensucikan dengan kalimat Al-Quran. Ya, itulah orang yang beruntung. Orang yang rugi selalu orang yang berpaling dari Al-Quran. Ya, terus kita lihat. Selalu saya ulang-ulang. Al-Quran itu nggak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Atau 2 lautan, surat 18 ayat 109. Ya, bayangkan, Allah telah memberikan padamu segala apa yang kamu mohonkan. Al-Quran dikasih. Ilmunya 8 lautan, kita tidak pernah nyentuh. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Sungguh manusia itu sangat zalim, sangat mengingkari nikmat Allah. Bayangkan, buku mahab luar biasa, 8 lautan dikasih Allah, tidak pernah disentuh, tidak pernah ditadaburi, tidak pernah dipakai untuk membuka perumpamaan. Sayang banget. Ya, terus, ya, alam aja nggak mampu. Manusia pada udah berjanji untuk menerima Al-Quran, untuk menerima amanat ini, tapi mengingkari. Karena penciptaan alam ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Ya, seharusnya kita dari statement ini, pernyataan ini, ya, seharusnya kita tergugah. Apalagi kita dengan gerak yang sarjana, level tertinggi, nggak ada tergugah. Cuma bertanya, apa gunanya sarjana? Ya, mulailah dengan Al-Quran kita mau baca itu semua, membuka perumpamaan Al-Quran. Ya, terus jadi dengan alam kita bisa melihat, dengan Al-Quran ini kita bisa melihat. Ya, sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang bisu dan tuli. Ya, orang yang tidak memahami kebenaran. Padahal Al-Quran itu adalah ilmu yang mengandung hikmah. Ya. Terus surat 2 ayat 69 mengandung hikmah. Ya. Maaf, ini surat 43 ayat 4 isinya bukan seperti itu ya. Coba baca Pi. Surat 43 ayat 4. Surat 43 ayat 4. Surat Az-Zukhruf ayat 4. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam kitab atau lauh mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Sadaqallah. Hikmah. Ya. Tapi kita berusaha nggak mengetahui kan. Bisu dan tuli kan. Terus. Ya. Bisakah dari kita mengetahui itu, yang tadi dari suaranya yang luar biasa, ya, bisa mencucurkan yang mata. Bagaimana kalau seandainya kita bisa menganalisa Al-Quran dengan hikmah Al-Quran ini? Akankah menjadi sesuatu yang mahal luar biasa? Iya, iya. Terangkanlah mereka dengan cara hikmah. Surat 16 ayat 125. Ya. Sehingga dengan hikmah itu sesuatu yang aku berikan itu, kata Allah, mahal luar biasa. Ya, dengan hikmah itulah kita akan tahu, ya, pergantian malam, siang, penciptaan langit dan bumi segala macam bagi orang yang berakal. Mulai kita dilatih akal kita dengan Al-Quran. Ya. Ini hanyalah sedikit dari gunung es. Saintis Quran pada masa khilafah Islam. Kebutuhan mengurusi umat dan memenangkan jihad serta dorongan spiritual dari beberapa perintah Al-Quran membuat kaum muslim bergiat dalam matematik, dalam fisika, kimia, yang tidak sekedar berhenti pada olah pikiran, namun juga menghadirkan sesuatu yang real, bermanfaat dalam kehidupan nyata. Mulailah kita mencari ilmu langit, ilmu Al-Quran. Ya, terus. Ya.
yang bisa menjelaskan dari semua maksud isi Al-Quran, membuka perumpamaan Al-Quran, membuka ayat mukamat dan mustasabihat, ya, sehingga kita disebut sebagai orang yang diberi petunjuk oleh Allah, surat 39 ayat 18, dan diberikan gelar yang mempunyai akal sehat. Selain itu akalnya lebih rendah daripada binatang. Selain itu akalnya lebih rendah daripada mayat. Selain itu akalnya apa? Adalah bodoh. Ya, terus sehingga apabila kita bisa membuka, ya kita jalanin semua. Kamu umat Islam itu kuntum khairu umat, umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi ini. Umat yang paling ditakuti, mereka melebihi takutnya mereka pada Allah. Ya, coba bayangkan, ya, pada waktu Rasulullah itu diturunkan Al-Quran separuh-separuh, Rasulullah yang diturunkan separuh-separuhnya. Apabila diturunkan satu surah, maka di antara mereka ada orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang yang beriman, surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Sekarang Al-Quran itu udah komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinmakum wa atmamtu alaikum nimati wa raditu lakumul islami dina. Telah komplit semuanya. Ya, seharusnya kita malu sama Rasul. Ya, kita nggak bisa membuka perumpamaan Al-Quran sementara Rasulullah satu-satu bisa membuka perumpamaan Al-Quran. Di mana rasa iri kita terhadap Rasulullah? Kalau kita menghadap Rasulullah tidak ada perannya di dalam membuka perumpamaan Al-Quran ini, ya, berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Dengan senantiasa memperbaiki diri dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, di antara kebaikan Islam seorang adalah sedikit percakapan yang tidak berfaedah. Ya, lebih banyak merenung untuk menggali seluruh kalimat Al-Quran. Di mana salah saya? Strategi saya di mana? Sehingga dalam waktu yang terbatas ini saya bisa menggali Al-Quran. Bisa membuka perumpamaan Al-Quran. Terus, ya, sehingga ya kita bisa lihat, ya, bagaimana Umar bin Khattab menjadi khalifah yang terhebat. Ya, contoh pribadi pribadi Al-Quran setelah Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Jadi apa? Dia memberikan nasihat pada orang. Dia bisa melihat pribadinya memang pribadi Al-Quran, bukan pribadi setengah-setengah. Ya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Ya, patuh kepada Allah dan Hanif. Dia bukanlah termasuk orang-orang muslim. Pribadi Rasulullah sama seperti itu. Karena mengikuti pribadi nabi-nabi sebelum. Apalagi dibimbing sama Al-Quran yang maha hebat. Ya, terus. Ya, dengan segala kesadaran bisa membawa umatnya ke level paling tinggi. Dulu kami adalah orang yang paling terhina di muka bumi. Kemudian Allah memberikan kami kehormatan melalui Islam, melalui Al-Quran. Sungguh telah datang padamu seorang Rasul dari kaum muslim. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang yang beriman. Ya, berkat rahmat Allah, engkau Muhammad telah berlindung terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maafkanlah mereka, ajaklah mereka bermusyawarah. Ya, langsung diikutin jadi manusia hebat Umar bin Khattab. Abu Bakar manusia hebat, Ali, Utsman, ya. Walaupun banyak fitnah-fitnah karena kekayaan saat itu. Ya. Terus, ya.
mulailah kita mengolah dengan pikiran terbalik, musibah menjadi berkah. Kenapa? Sesuai kesanggupan, ya, tidak sia-sia. Kesulitan ada kemudahan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Yang membuat tubuh sempurna Allah. Yang membuat mati Allah. Mulailah kita gunakan dari rumus ini, kita susun, ya, menjadi menggali indra keenam dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Ketemu kalau kita mau. Ya, seperti tadi saya bikin hukum ikhlas dan multi level dan memilih suatu pemilihan teknik rekonstruksi. Mau bikin apa lagi? Ada, saya udah bikin. Oh, melalui ayat-ayat Al-Quran bisa huruf sambung, huruf putus. Ya, dalam desain rekonstruksi. Udah saya bikin. Ya, terus. Ya, ingat, rumus Allah, ada kesulitan, ada kemudahan. Ya. Jadi kalau ada kesulitan, ada kemudahan, ya nggak usah takut nih kita bersedekah. Nanti akan dikasih Allah. Daripada kita simpen, dia akan menjadi beban dunia dan beban akhirat. Memang berat kita kasih. Seperti jalan mendaki dan susah. Nggak apa-apa. Dengan kita gali itu semua, semuanya akan baik semua. Ya. Mulailah kita berjuang saling iri. Bagaimana membuat orang dikasih amanat sekolah kalau bisa berbayar murah. Atau orang yang bagus itu gratis. Ya, terus santai-santai. Ya, cari makna luar biasa dari semua ayat Al-Quran ini. Ya, coba bayangkan. Langit segala macam sampai putaran 7 lapisan. Ya, itu kita bisa kali dengan kalimat Al-Quran ini. Kalau mau. Ya, saya udah bikin rumus-rumusnya. Menggali ini semua. Sampai bagaimana nanti dihancurkan. Diperas. 7 lapisan ini memeras sama tangan kanan, sama Allah dengan tangan kanan. Ada semua. Ya. Terus. Ya. Apabila kita menjalankan seluruh kalimat Al-Quran itu untuk semuanya diri kita sendiri. Yang akan berlipat 1 jadi 10, atau 1 jadi 7, atau 700. Yakin. Terus. Ya. Seandainya manusia tahu dari seluruh maksud Allah, berlomba-lombalah semuanya untuk mempelajari. Berlomba-lomba untuk menggapai rahmat dan kasih sayang. Berlomba-lombalah untuk menambah terus dalam kehidupan dunia ini. Makhluk lain bisa menjalankan teori untuk rahmat bagi seluruh orang. Bagaimana manusia untuk mencontoh makhluk lain tersebut? Tidakkah terbangkitkan emosi panca inderanya untuk menjadi lebih baik dari contoh tersebut? Ingatlah kemuliaan manusia sudah dicontohkan, sehingga semuanya ikut bersujud untuk memuliakan manusia sebagai Islam, bukan dihidangkan sebagai yang lebih rendah daripada binatang. Ingatlah selalu contoh tersebut, supaya manusia merasa malu, selalu mau memperbaiki diri untuk menggapai rahmat dan kemuliaan Allah, untuk bisa dengan yakin menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Terus wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, jadi kita nggak usah takut nih membuka wawasan pemikiran Al-Quran, perumpamaannya dibuka. Ya, nggak usah takut. Assalamualaikum dok, saya mau tanya boleh dok? Kalau pas kiamat itu katanya cuma orang-orang yang banyak dosa aja yang ngalamin kiamat. Ya, orang-orang yang sudah diampuni Allah itu katanya meninggal sebelum kiamat. Itu betul atau enggak sih dok? Atau Itu hadis. Ya, nanti hadis itu disesuaikan dengan ya apa kan Allah pergilirkan. Pergilirkan itu surat 3 ayat 26. Ya, supaya orang muslim ini nggak merasakan ya hari yang maha dahsyat di hari kiamat itu. Jadi diserah terimakan itu pada orang-orang kafir yang so jago semua.
Ya, orang muslimnya sudah selesai. Ya, ditambah hadis. Ya, ya udah nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah kalau seandainya ya memang betul itu alhamdulillah. Hadis Rasulullah kalau itu terucap dari Rasulullah bukan buatan manusia, itu pasti benar 100%. Ya, oke. Dokter Batas Kurnia, umur. saya mau tanya lagi dok. Itu kan orang yang jahat di dunia ini. Sebagai contoh, disiksa di dunia saja ya. Kayak sebelum Benyamin Netanyahu ini kan ada apa Ariel Sharon ya. Ada saran. Ah, itu udah 8 tahun ini kemarin baru saya lihat itu dia sudah koma, dia tetap hidup ya, tapi dia koma. Ah, dan itu matanya ada belatung semua di mana ya di tubuhnya lah ya. Itu saya lihat fotonya itu ada belatung. Jadi dia belum mati-mati jadinya dia. Jadi tubuhnya itu busuk, tapi hidup dia, tapi sudah koma gitu. Nah, dia disiksa di dunia tuh. Bagaimana nanti tuh di akhirat itu tuh. Jadi apa yang dia lakukan ini kan sebelum Benyamin Netanyahu itu memang ya orang paling jahat lah itu ya di dunia. Jadi dia matinya pun begitu. Kalau dilihat fotonya tuh, waduh, bisa nggak makan saya jadinya lihat tuh belatung-belatung di matanya itu. Nah ini siksa di dunia itu memang ada seperti itu dok. Kan udah ada. Surat 32 ayat 21. Surat berapa dok? 32 21. 3221 coba capi. Ya, surat sujud, surat As-Sajdah 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 32 21. Eh? 3221. Iya, surat As-Sajdah, surat Hmm. 3, surat 32 ayat 31. A'udzubillahi minasyaiton. 21. 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti Allah timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Ya, isinya di dunia. Ya, dia masih bisa bertobat tuh berarti itu dok ya. Kalau dari ayat itu ya dok ya. Selagi Ya. nyawa belum sampai kerongkongan ya dok. Kalau udah tenggorokan begitu udah koma bagaimana dia mau bertobat? Oh iya ya. Udah pikiran udah nggak ada, nggak sadar segala macam. Iya kuncinya itu nyawa jangan sampai kerongkongan ya. Kalau udah koma berarti sudah nggak ini ya, udah nggak sadar ya. Bagaimana mau bertobat ya dok ya? Iya. Berarti masih hidup sampai dengan saat ini. Iya. Iya, Ada hidup belatung semua. semua. Pernah lihat fotonya nggak Pi? Enggak berani dok saya. Lihat aja Ya, enggak berani. matanya belatung. Orang yang menyalahi jabatan-jabatan kita lihat aja nanti. Jadi kita nggak usah takut. Apalagi akhiratnya. Ya, udah jelas. Al-Quran ini kalimat mutlak. Padahal itu si Sauron itu sebagai pembelajaran sebenarnya dok ya, seperti Firaun ya bagi Netanyahu, orang jahat itu. Ya kita lihat aja nanti nih. Omul. Ya, kalau dia membohongi masyarakatnya, penduduknya, jabatannya sebagai presiden, kita lihat aja nanti. Ya ini Israel ini bilang. Enggak, kita lihat Omul nih. Iya. Ya, kita lihat aja. Apa hartanya bisa nolong dia? Ya, hasil korupsinya bisa nolong dia? Enggak. Ya. Kalau nggak bisa nolong dia, ngapain kita jual dengan harga murah? Ya kan? Iya. Setuju nggak? Setuju dok. Surat 16 ayat 95 baca tuh. 16:95 ya dok.
16 An-Nahl 95 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 95. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisa Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahu adzim. Ya, apa yang di sisi Allah itu terbaik. Jadi jangan kita jual. Kalau kita jual, kecuali kalau malaikatnya bisa disogok, bolehlah. Nggak ada. Ya, kata Allah. Seandainya itu kejadian, ya, kamu coba untuk menyediakan harta besar bumi ditambah sebumi ini lagi, nggak bisa. Betul. Surat 13 ayat 18 baca. 13-18 surat Ar-Ra'd 18 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'd 18 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menembus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Shadaqallah. Nggak bisa kan? Kenapa? Dunia ini bagi Allah kecil lah, sebesar pasir mau nyogok Allah. Anda bisa. Ya. Kecuali apa? Dengan keikhlasan karena Allah. Ya, walaupun itu sebiji korma, satu buah kurma. Ya. Berarti dok di surat 16 ayat 98 itu sama dengan orang yang murtad ya surat itu ya. Jual murah perjanjian dengan Allah. Ya. Ya iyalah, dikasih mau jual beli sama Allah nggak mau. Diganti sama dunia. Padahal jual beli sama Allah satu bisa jadi surga dunia, bisa jadi surga akhirat. Nggak mau. Nah, udah sombong kan? Orang sombong itu nggak akan masuk surga. Ya. Makanya Allah bilang di surat berapa Bi? Surat 7 ayat 36, surat 7 ayat 40, surat 41 ayat 52, surat 46 ayat 10. Orang yang paling jolim itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang paling sombong itu tidak mau menjalankan ayat-ayat Allah. Surat 7 ayat 36 baca Bi. Surat Al-A'raf 36 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahu adzim. Ya. Jadi orang yang sombong tuh yang mendustakan ayat-ayat Allah, gila nggak? Bikin kita. Allah yang ngasih alam ini untuk diolah. Ya kita yang sekecil ini mau sombong sama kalimat Allah. Boro-boro masuk surga. Ya. Ada yang tanya tuh di chatting, apa ya isi pertanyaannya? Don. Anak dok, assalamualaikum dok. Ardian. Apa Dian? Enggak dua pertanyaan dok. Saya dapat challenge atau questioner. Bila mana kamu dipertemukan sama orang yang sudah meninggal, dikasih 5 menit, apa yang kamu harus lakukan? Ya saya bilang, saya jawab sedekah. Dan tolong dijabarkan dok. Ada mungkin ada jawaban yang lebih baik dari pertanyaan saya dok. Satu. Kedua, minta tolong dok tafsir dari surat Al-Hujurat ayat 13 dok, lebih detail yang sudah matang dok, buat amalan dok. Terima kasih dok. Itu aja dok. Nah 9:13 itu bahasa bangsa bersuku-suku, tapi yang paling terbaik adalah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi kalau kita itu, makanya kita sebagai orang muslim, ya nggak boleh melihat dari penampilan dunia. Surat 15 ayat 88. Bacain dah. Surat 15 88, surat Al-Hijr 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir.
Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Jadi kita nggak boleh lihat orang-orang kafir rumahnya mewah, ini mewah, anaknya sekolah di luar negeri, nggak penting. Masalahnya bertakwa nggak? Amanatnya dijalani nggak? Kalau kita dikasih sedikit aja, ya pas-pasan lah hidup, tapi kita masih membela, berjuang untuk kalimat Allah, itu diperhitungkan lebih hebat daripada orang yang kaya tapi setorannya nyumbangnya sedikit. Dan itu dijelaskan kok, sudah 65 ayat 7. Itu sesuai kesanggupan. Baca tapi Surat apa, Dok? 65 ayat 7. 65. Hmm. 65 ayat 7 surat At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Shadaqallahul azim. Jadi pertanyaan pertama apa? Apa yang harus diomongin? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dikasih kesempatan untuk bertemu orang yang sudah meninggal? Menit, apa yang kamu harus lakukan? Orang udah meninggal 5 menit. Orang Sama meninggal orang yang sedang sama orang yang kita dikasih kesempatan nih, seakan-akan dikasih kesempatan berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, dikasih waktu 5 menit. Untuk apa yang kamu haruskan dengan orang meninggal itu sendiri? banyak Saya jawab sedekah dong. ya, bahwa apa yang ditinggalkan orang kaya itu ya nggak bermanfaat kan. Apa yang dikasih ketampanannya bermanfaat, nggak bermanfaat kan. Apa yang dikasih jabatannya nggak bermanfaat kan untuk nolong dia waktu sakratul maut kan. Belum nanti di akhiratnya ditanya. Ya, surat 7 ayat 44 baca, Pi. Surat 7 Al-A'raf 44. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 44. Sebentar deh. Al-A'raf 44. Dan para penghuni surga menyuruh penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Shadaqallahul azim. Benar. Lagi disiksa saya nih. Lagi makannya darah dan nanah nih. Lagi disiksa dan di ini sama belenggu 7 hasta. Ya, semuanya ada dilakukan. Ya. Nah, kalau kita seperti itu, kita meminta balik ke dunia udah nggak bisa. Ya, itu hanya omong kosong yang nggak ada manfaatnya. Orang-orang penduduk neraka ngomong nih sama penduduk surga, sama Allah nih, ya Allah balikan lagi aku ke dunia, aku pengen memperbaiki diri, nggak bisa. Itu hanya omong kosong kamu aja. Surat 6 ayat 28 baca. Surat 6 Al-An'am 28. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Shadaqallahul azim. Ya kan? Omong kosong aja lu. Mau nipu Allah. Ya. Ada lagi Dok, mau satu nipu. lagi boleh, Dok. Apa? Boleh satu lagi. Dan itu pelajaran waktu dia sakratul maut kita bisa lihat. Ya, dan Allah udah bilang surat 79 ayat 34 sampai 37 apa? Ya pada waktu lagi sakratul maut itu diperlihatkan surga neraka 7 menit. Ya, orang bisa nginget tuh. Nanti diputar tuh. 7 menit itu tingkah laku kita untuk menyerumuskan ke neraka. 7 menit itu tingkah laku kita untuk masuk ke surga. Diperlihatkan amalnya. Jadi yang diperlihatkan surga dia akan tersenyum. Ya. Makanya Allah bilang di surat 16 ayat 32 baca.
16:32. Surat 16:32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Tersenyum nggak matinya? Iya. Tersenyum nggak saya tanya? Surat berapa tadi Iya. Pak Dokter, Bu Evi? Baru yang baru tadi? 16:32. An-Nahl 32. Ya maaf, An-Nahl 32 ya. Iya. Baik. Kalau orang kafir tuh 8 ayat 50 baca. Dipukul-pukul. Surat 8, 50, Dok. Al-Anfal 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Shadaqallahul azim. Ya, atau sakaratul maut udah disiapin tuh neraka. Dikasih lihat. Bagaimana takutnya tuh. Ya. Udah puasa Dian? Mau Pak tanya Dokter, lagi? memungkinkan nggak untuk kita bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal di alam barzah? Sudah dikasih tahu. Surat 13 Ada ayatnya deh. Surat 13 ayat 23 baca dah. 13:23. 13 Surat Al-A'raf 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Shadaqallahul azim. Surat 52 ayat 21 baca. 52, 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atur 52, 21. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Allah pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Shadaqallahul azim. Jelas ya? Ya. Dian, Jelas, ada Dok. Jelas. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum Dok, dan sewu, berarti orang-orang Islam yang masuk neraka itu nantinya akan masuk surga atau enggak sih Dok? Karena kan katanya janjinya pengikut Rasulullah semua bisa masuk ke surga. Apa itu betul Dok? Atau ada yang kekal di neraka aja nggak keluar-keluar lagi? Karena biasanya kan katanya kalau ada iman sebiji zarah pun pasti akan masuk surga. Sekarang kita lihat ya. Ya, kita lihat benar enggak. Aku udah bilang ya bahwa yang masuk surga itu dia kekal. Ya. Yang masuk neraka itu kekal. Ya. Sekarang pertanyaan kita. Ya, kita ngikutin Rasulullah enggak? Pertanyaannya. Ngikutin Rasulullah enggak? Ngikutin Rasulullah dan bentuk sholatnya aja kan? Iya. Sholatnya aja tercapai enggak? Ngikutin Rasulullah sholatnya ini, mencegah keji dan munkar. Dok, karena nggak masuk. Enggak kan? Lihat aja orang-orang pada sholat korupsi ya iya. Ya, surat 29 dan 45 inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Enggak tercapai. Kita ngikutin Rasulullah puasa. Tercapai nggak takwa? Kayak juga kadang-kala ya Dok. Karena masih banyak. Tercapai nggak takwa? Belum. Kalau belum tercapai, kira-kira pertanyaannya, puasa kita diterima nggak sama Allah? Kayaknya enggak ya, cuma lapar aus aja ya. Nah, ya. Kalau begitu, bagaimana kita mau ditemukan Rasulullah? Ya, hadis Nabi bilang, pada waktu Rasulullah melihat umatnya, bercahaya mukanya. Mau menuju Rasulullah, dihalang sama mereka. Ya Rasulullah,
Ya, dia itu semenjak kamu meninggal, dia itu udah ditinggalin tuh Al-Quran itu. Nggak ada pribadinya Al-Quran. Ya, kira-kira kalau kita dihalau begitu sama malaikat, sedih nggak? Rasulullah mau nyambut, tapi dihalau sama malaikat. Sedih banget dok. Berarti takwa itu harus full ya dok ya. Nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Ya Harus itu, apapun yang dilakukan Rasulullah kita full ya. ya. Karena dia kekal. Orang yang menjalankan Al-Quran ini, separuh-separuh, ya, surah 4, ayat 150, 151 baca. Surat 4 An-Nisa 150, 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan Allah sediakan untuk orang-orang kafir itu ajab yang menghinakan. Shadaqallahul adzim. Jadi meninggalkan neraka. Oke lah, katakanlah itu eh, apa kita dititipin dulu di neraka. Emang mau ukurannya Enggak. 22, 47, 32 ayat 5. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Mau? Mau? Saya tanya. Enggak dong. Menggampangkan banget ya. Enggak. Mau ayo dong. Ayat berapa tadi, Drop? 22, 47, 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dunia. Mau dititipin? Katanya. Makanannya darah dan nanah. Enggak Ya, mau dok. makanannya apa? Buah jagung. Mau? Yang mayamnya kepala setan. Mau? Setiap hari hidangannya itu. Enggak dok. Mau minumannya air mendidih? Enggak mau. Jadi Islam itu sebetulnya pada saat dikubur di jenazah bilang agamanya Islam itu sebetulnya tergantung sama jenazahnya ya dok. Dia semasa hidup itu full atau enggak ngikutin Islam. Jadi Islam itu bukan Semampu cuma kita. Semampu kita. baik dok. Mampu. Dalam kemampuan itu kita berusaha, kita bikin target. Insya Allah seluruh kesalahan kita masa lalu itu akan dihapuskan. Ya, tapi kalau kita nggak bikin target, pertanyaannya nggak ada perbaikan, akankah ditolong? Nanti dulu, Enggak dok. ya, Berarti enggak ikhtiar ya dok. nggak ada ikhtiar sama sekali. Ya, apalagi ikhtiarnya menuju jalan Allah nggak mau, jalan manusia mau. Ada dualisme nih. Dualisme itu bahaya loh di depan umum. Kan kita udah bilang, inna sholati ini wajahku, idina suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Tapi nggak dijalanin kan? Bahaya kita. Janjinya sama Allah ya dok. Janji sama Allah. Ya, hati-hati sekali lagi. Jangan menggampangkan tuh neraka itu, biarin dulu lah kita disiksa. Hati-hati. Ya, kalau bisa jangan. Ya, ukurannya 1000 tahun. Coba bacain deh, Pi. 2247, Pi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar ajab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau ada ustadz yang ngomong gitu, saya tanya, Pak Ustadz mau dititipin dulu di neraka 1000 tahun? Makanannya darah dan minumannya darah dan nanah, makanannya buah jagung. Takut. Mau? Begitukah cara Pak Ustadz menasihatkan umat muslim? Iya dok. Jadi ngagampangin gitu ya. Jadi kalau Islam ya nanti juga gue pasti masuk surga gitu ya. Jadinya. Ya, enak aja. Loh, enggak. Maksud aku ya banyak kan orang kayak gitu. Karena kan katanya nasihatnya Pak Ustadz kan selama masih ada sebiji darah aja pasti masuk surga gitu loh dok. Jangan bercita-cita gitu.
Oh enggak. Iya Nah, maksud aku makanya singkat. ini ya, jadi makanya saya bilang setiap yang dikatakan Ustadz itu atau siapapun cek di Al-Quran. Benar nih, saya menggampangkan Al-Quran nih. Benar saya Baik. menggampangkan neraka, siksa neraka nih. Cek, sanggup nggak saya ini? Kayak sanggupnya bagaimana? Yuni, coba aja lu, Ya enggak. Ya coba enggak lah sanggup, Dok. coba Api di sanggup, enggak, kayak gini dulu. Coba sanggupnya di dunia lu apa yang sok-sok gitu minum air got aja dah, mau? Eh, ya pasti Nggak mau enggak kan? lah Dok. Nah, Ya enggak lah Dok. maka itu mulai semangat. Ya Ya, Dok semangat banget. Makasih Dok. Alhamdulillah. Assalamualaikum. ada lagi? Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Mohon maaf dokter, saya mohon penjelasannya mengenai salah satu poin yang dokter terangkan tadi. Saya belum bisa nangkep, yaitu mengenai apa yang tertulis dalam Al-Quran sudah diperhitungkan. Jadi itu maksudnya apa dokter? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tanya, ya Al-Quran itu udah diperhitungkan hukum-hukumnya. Ya, semuanya bisa dilihat di alam ini, bisa dilihat di diri manusia. Ya, misalnya Al-Quran bilang, yang aku kasih contoh itu dikasih musibah itu sesuai kesanggupan. Ya, pertanyaan saya cuma satu. Kenapa orang bisa jadi nggak sesuai kesanggupan? Karena manusia mengkhianatinya. Ya, perhitungan Al-Quran ini lebih jelas lagi, misalnya ya bahwa manusia itu matinya di mana, di hari apa, di jam berapa, itu udah jelas, nggak bisa dimundurin. Ya, nah terus sudah gitu kita dapat rezeki halal, ya kita makan sepuasnya. Jadi musibah kan? Di Al-Quran udah bilang surat 7 ayat 31. Makan ya walaupun halal jangan berlebih. Ya kita makan berlebih nih jadi penyakit ya, obesitas. Ya, misalnya kita yang berlebih kita simpen nih. Kita belikan halal nih. Betul banget. Ya, kita beli untuk kepuasan nafsu kita. Kita belikan tanah. Ya, apa yang udah bilang nih? Surat 16 ayat 76. Itu jadi beban kamu nanti. Ya, Allah membuat suatu perumpamaan orang yang dikasih amanah di dunia ini, ya nggak dipakai sesuai dengan perintah Allah, dia akan jadi beban. Ya, kita coba nih lihat nih orang-orang kaya, ya, yang kita misalnya dia beli sampai beli pulau, ya, terus sudah gitu sekarang pertanyaannya berapa berapa sempatnya dia sih untuk menikmati pulau itu? Paling seminggu sekali belum tentu, sebulan sekali belum tentu. Beban itu, ya. Jadi kan itu udah diperhitungkan semua, semuanya diperhitungkan sama Allah. Ya, oh kalau seandainya kita melanggar perintah Allah, dihukum di dunia sebelum hukum di akhirat. Karena diperhitungkan, udah diingetin. Ya kan? Itu maksudnya. Ya, siapa yang melanggar ya silakan. Yang nggak melanggar, insya Allah dia akan selamat. Ada perhitungan. Ya, perhitungan satu jadi 7, 7 jadi 1 jadi 10 atau 1 jadi 7 kan ada perhitungan. Semuanya udah dihitung sempurna. Bahkan perhitungan, ya, seluruh rezeki dan makanan itu udah dihitung sempurna pada waktu menciptakan langit dan bumi. 41 ayat 10. Perhitungannya itu 2 masa. Ya, coba baca deh. Surat 41 ayat 10. Fusilat ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian Allah berkahi dan Allah tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa.
memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Shadaqallahu adzim. Pandainya bagaimana caranya? Surah 11 ayat 6. Surah 11 ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz. Shadaqallahu. Dari tempat yang disimpan sama manusia, sama segala oleh Allah alirkan. Ya, oh ini pada si A, dari Bu Wiwi ini, oh rezekinya untuk saya nih, dari penyakit ini. Siapa yang bisa ini? Dari Pulau Jawa datangnya ketemu saya. Alhamdulillah, ya Allah. Melewati apa tuh? Lautan tuh kan ya? Melalui daratan. Ya, untuk ketemu saya. Segala macam. Itu udah diperhitungkan sempurna ya. Ada yang bisa menghalangi? Nggak ada. Ya. Bu Helni nih, ya masih rezeki dari bapaknya ke saya, kasih penyakit, ya emangnya ada bisa ini? Padahal banyak yang dilalui tuh, ahli onkologi lain. Kenapa dipilih saya? Ya memang rezekinya untuk saya, seharga sekian. Ya udah, emangnya bisa dihitungin pakai Mr. ChatGPT? Ya, emang bisa? Nah, nggak ada. Makanya kalau orang berterima kasih habis saya operasi, aduh saya juga terima kasih dikasih rezeki sama Anda. Allah yang menggerakkan hatinya. Ya, saya tinggal minta aja, ya Allah saya nggak ada duit nih ya Allah. Saya pengen membantu orang ya Allah. Jangan kau kecewakan ya Allah. Udah, dikasih tuh hari itu. Oh ya, pasien udah melalui ini, ketemunya ke saya lagi. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak usah ini. Ya, oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Nanti lain kali bikin aja pertanyaan sepuasnya. Ya, masalahnya saya lagi di seminar nih. Lagi mau makan pagi, mau siap-siap pulang. Kita tutup aja ya. Iya, dokter. Oke. Baik dok, mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Dr. Kurnia, Dr. Doni, Bu Evi. Sama-sama, terima Terima kasih kasih. dok. Jazakallah khairan. Pak Dokter. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yilip ya. Assalamualaikum. Ya, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.